tren skincare saat ini tuh lagi banyak banget dari lokal produk yang dianggap banyak manfaatnya, sehingga sekarang ini kita banyak banget merek-merek yang para remaja yang biasanya lebih suka untuk coba menggunakan skincare gitu ya kan. Jadi kan sekarang ini kan banyak banget yang coba-coba, jadi percaya dengan review dari brand ambasadornya tertentu gitu kan, merek produk tertentu. Tapi padahal itu semua tuh nggak bisa selalu disamaratakan gitu. Yang produk skincare cocok sama seorang, tapi belum tentu cocok pada semua orang gitu, ya kan. Jadi kulit itu sendiri kan dia jenisnya ada macam-macam ya. Jadi pertama itu ada yang kulitnya sensitif atau nggak sensitif. Kemudian yang kedua itu ada yang acne prone, ada yang tidak acne prone. Kemudian ada yang kulitnya itu emang udah wrinkle atau nggak wrinkle gitu, nggak ada kerutan gitu kan. Jadi itu tipe kulitnya masing-masing orang tuh beda gitu. Jadi kita ngelihatnya nggak hanya berdasarkan kondisi kulit itu kering, berminyak, atau kombinasi. Nggak cuman itu yang dilihat, tapi ada banyak klasifikasi yang perlu kita perhatikan juga gitu. Ya kan? Jadi kalau kita mau coba skincare, itu kita harus sebaiknya kalau yang dijual di pasaran kan over the counter gitu, dia cenderung lebih ringan ya dibandingkan dengan yang diberikan oleh resep dokter. Biasanya kan itu dia ada tandanya K gitu kan, obat keras. Makanya beberapa resep dokter itu kan nggak boleh dibeli sendiri oleh pasien. Tapi kadang-kadang ada yang bikin breakout juga, contohnya yang retinol, kemudian ada yang AHA, itu bisa bikin breakout gitu, atau azelaic acid gitu kan. Itu azelaic acid itu biasanya diresepkan sih oleh dokter. Nah itu dia yang harus diwaspadai gitu. Jadi kadang nggak dari zat aktifnya yang bikin breakout, kadang yang bikin breakout itu dari zat tambahan yang ada di bisa pengawetnya atau pengharumnya, itu yang bikin iritasi pada kulit gitu. Jadi bukan active ingredients-nya aja yang perlu diperhatikan. Tapi keseluruhan kandungannya gitu ya dok? Betul, keseluruhan kandungannya juga bisa berpotensi bikin iritasi juga gitu. Tapi dari dokter sendiri ada kekhawatiran nggak sih dengan banyaknya review kayak di TikTok gitu? Kan banyak tuh racun-racun skincare, racun-racun kandungan yang bagus gitu. Nah dokter sempat khawatir nggak melihat hal itu? Aku rasa sih semua remaja-remaja atau masyarakat di Indonesia tuh juga sudah cukup pintar ya. Jadi dia juga kadang tuh nggak langsung kemakan sama iklan gitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar kita membaca ingredients-nya apa nih kira-kira yang ada di dalam produk ini. Kemudian menentukan juga tipe kulitnya itu bagaimana. Jadi kalau misalkan kita telan bulat-bulat iklannya ya, kalau kulitnya kita nggak sensitif, insya Allah aman ya. Tapi kalau kulit kita sensitif, itu dia akan merasakan akibatnya nanti di kulitnya, bakal jadi bisa ada yang iritasi, kemerahan, atau breakout jadi jerawat gitu.